Bagaimana cara menentukan area entry yang memiliki win rate yang tinggi? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan sama saya ya di komunitas ketika kita melakukan Zoom session setiap pagi teman-teman. Dan banyak sekali trader pemula tidak tahu time frame berapa yang digunakan dan kenapa time frame tersebut bisa memberikan kita probabilitas yang cukup tinggi untuk tradingan kita sehari-hari di XAU USD. Jadi kalau teman-teman masih kesusahan bagaimana cara menentukan area entry, teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan jelaskan dari dasar ya, time frame berapa dan pola market seperti apa yang bisa teman-teman gunakan untuk tradingan teman-teman sehari-hari di XAU USD dan teman-teman bisa dapatkan profit yang lebih maksimal. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau tonton, teman-teman tonton sampai selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, saya ingin menyampaikan dahulu ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas trading di Telegram dan untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini teman-teman ya. Dan di komunitas saya juga sudah siapkan ebook gratis untuk teman-teman yang masih belajar price action trading dari dasar. Bagaimana cara menentukan tren, bagaimana cara mencari area support yang valid, resistance yang valid, ya terus ada juga area demand yang valid dan lain-lain teman-teman sampai ke risk manajemennya. Semuanya ada di ebook tersebut. Teman-teman bisa baca ebook tersebut ya karena di ebook tersebut ada 80 halaman lebih yang sudah saya buat untuk teman-teman. Ya, jadi di sana banyak sekali edukasi dan insight yang bisa teman-teman manfaatkan untuk day trading teman-teman sehari-hari. Nah itu teman-teman, kita juga ada rekomendasi broker trading yang memiliki spread yang rendah dan juga withdrawal yang lancar teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau trading dengan modal kecil, teman-teman bisa cobain rekomendasi broker trading kita. Linknya juga sudah saya sertakan di deskripsi video ini teman-teman. Jadi lengkap banget, teman-teman tinggal klik aja. Ya, spreadnya rendah, withdrawalnya lancar, terus bisa deposit dengan modal yang kecil. Teman-teman bisa start trading modal $15 saja. Seperti itu. Ya, dan banyak sekali tipe-tipe akun tradingnya. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke pembahasan kita di video kali ini. Bagaimana cara mencari area entry yang kuat, yang valid, yang memiliki win rate yang tinggi teman-teman. Simpelnya seperti ini ya. Area entry itu cuma ada dua model teman-teman. Yang pertama itu adalah breakout and retest seperti ini. Terus ada kalau di saya namanya ya teman-teman ya, ada namanya breakout and deeper retest seperti ini. Ya, ini adalah cara XAU menyentuh area entry atau zona area of interest-nya dengan dua model yang berbeda. Yang pertama itu adalah breakout retest yang terjadi pada area resistance ya, resistance di break saat ini menjadi support ya, ini adalah entry model yang pertama. Terus yang kedua dia retest lebih rendah menyentuh area demand-nya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau tahu ya pola konfirmasi saat entry di XAU dia cuma ada dua pola ini teman-teman. Yang memiliki win rate yang tinggi ya. Yang punya win rate tinggi itu seperti ini, saya lihat. Ya, karena cuma dua ini yang sering terjadi di XAU USD. Ya, lalu bagaimana cara menentukan area of interest-nya, Bang? Ya, bagaimana cara kita tahu bahwa area tersebut adalah area yang valid atau tidak? Jawabannya cukup simpel, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu ya, area yang seperti apa yang bisa kita gunakan sebagai area valid untuk entry, yang pertama itu adalah konfirmasi yang terjadi saat terjadinya breakout. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, marketnya itu naik. Sebelum ya, marketnya naik, itu ada yang namanya sideway dulu teman-teman. Ya, ini kita sebut sebagai apa? Sebagai demand area. Ya, sideway ketika sideway tiba-tiba breakout ke atas dengan satu candle ya di 1 jam itu Marubozu atau impulsive candlestick atau imbalance candlestick atau engulfing candlestick apapun lah itu namanya teman-teman. Yang penting bentuknya seperti ini, maka ini adalah konfirmasi dari bullish momentum ya. Di sini ada area resistance, di sini ada area demand ya yang tercipta sebelum momentum bullish terjadi. Ya, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Ketika breakout itu selalu disertakan dengan sideway momentumnya. Sama juga ketika harga mau breakout di bawah sini teman-teman, di sini sideway dulu guys. Ini dia, ya. Sideway breakout dari area supportnya, baru marketnya bakalan retrace lagi ke area resistance-nya. Ya, atau area support yang saat ini menjadi area resistance. Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal lihat aja ketika momentum bullish ataupun bearish terjadi, ya, apakah ada area sideway atau tidak. Ya, di sini ada candle ya merah besar teman-teman ya dengan body yang besar close di bawah dari area support, maka ini adalah breakout yang valid.
Sebelum breakout valid ini terjadi, biasanya marketnya bakalan sideway dulu. Nah, sideway-nya inilah kita manfaatkan sebagai area untuk entry kita, teman-teman. Ya, lalu bagaimana cara untuk entry-nya? Teman-teman tinggal turunkan ke M15 atau teman-teman bisa turunkan ke M5. Ya, di M5 teman-teman bisa lihat lagi, ya. Mana yang paling mungkin untuk kita jadikan area untuk entry? Jawabannya sangat jelas di sini, ya. Nah, ya teman-teman bisa ubah juga ke garis seperti ini ya untuk mencari area sharp entry-nya, lalu ubah lagi ke candlestick seperti ini. Ya, jadi ketika harganya masuk ke sini teman-teman tinggal entry long aja atau entry buy. Stop loss-nya pastikan di bawah dari area support-nya teman-teman di sini ya, kasih ruang sedikit di bawah sini karena harga XAU itu suka banget membentuk pola seperti ini, guys. Ya, dia bisa saja cari likuiditas dulu ke bawah, didorong dulu ke bawah sama dia baru marketnya naik. Jadi untuk menghindari pola-pola market seperti itu kita perlu menempatkan area stop loss kita di bawah dari range area entry kita. Seperti itu. Ya, untuk targetnya berapa? Paling realistis 1:2 dulu. Ya, kalau teman-teman baru coba teknik strategi teknik trading seperti ini, teman-teman bisa mulai dari 1:2. Nanti kalau ya confidence-nya sudah naik, conviction-nya sudah bagus, teman-teman bisa naikkan ke 1:3. Ya, 1:3 ini adalah ya angka untuk risk to reward yang sehat, teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan. Ya, kalau misalnya sell seperti apa? Kalau misalnya sell kayak tadi ya, marketnya breakout ke bawah, saat market breakout ke bawah, teman-teman tinggal lihat aja ya, di sini ada area resistance berbarengan ya dengan area sideway-nya. Ini yang pertama. Terus teman-teman bisa lihat juga ketika breakout yang tadi ya, yang engulfing ke bawah tadi, di sini ada area sideway teman-teman. Ya dia punya structure dulu ke bawah seperti ini ya, dia tarik ke atas dibentuk structure dulu yaitu structure dari swing high, baru drop, retest swing high, baru drop. Seperti itu. Ya biasanya setiap terjadi breakout itu selalu ya tercipta yang namanya sideway momentum seperti ini atau structure kecil seperti ini teman-teman, dan ini biasa dijadikan ya trader-trader pemula yang trading menggunakan time frame kecil untuk posisi buy. Iya, buy-nya naik doang ke atas sedikit, habis itu dibanting lagi ke bawah, teman-teman. Seperti itu. Jadi penting banget untuk teman-teman lihat keadaan market ini tidak hanya dari time frame yang lebih kecil, tapi teman-teman juga lihat keadaan market saat ini di time frame yang lebih besar. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu ya, ke depannya harga ini mau turun atau mau naik. Karena teman-teman, time frame yang lebih besar akan membantu teman-teman untuk melihat harga ya lebih jauh lah bahasanya atau lebih besar, teman-teman. Ya kita tahu nih arah trennya mau kemana. Seperti itu. Ya itulah gunanya time frame besar untuk menganalisa dan time frame kecil untuk kita entry, teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas ya? Ini adalah cara trading yang cukup simpel teman-teman ya untuk mencari area of interest. Kalau saya pribadi saya akan lihat area structure terdekat atau sideway terdekat. Seperti itu. Ya, teman-teman tinggal lihat aja di 1 jam, turunin ke 15 menit, konfirmasi dengan candle 15 menit, nanti turun lagi ke M5 untuk mencari structure-nya. Apakah candle 15 menit tersebut sesuai dengan structure di 5 menitnya atau tidak? Oke, ya saya harap ini bisa menjadi informasi dan juga insight untuk teman-teman. Ya jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman tinggal tanyakan aja di komunitas. Nanti saya akan jawabin satu-satu. Ya, dan untuk teman-teman yang belum masuk ke komunitas kita, masuk aja. Linknya ada di deskripsi video ini lengkap dengan rekomendasi broker trading kita. Sampai jumpa dan bye-bye.